Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu thumma amma ba'd. Qala al-muallif hafizahullah: An-nasu ala anna al-qawla bi anna 'amal al-jawarih yakfi minhu lin-najati qawlul lisani huwa qawlul murji'ah. Nas, pernyataan pendapat bahwasanya amalan jawarih cukup darinya untuk menyelamatkan seseorang, yaitu berupa qaulul lisan. Qaulul lisan fa'ilnya yakfi minhu qaulul lisan lin najati. Nah, jadi pendapat bahwa ucapan lisan itu cukup untuk membenarkan keimanan seseorang tanpa adanya amal al-jawarih, atau dalam artian ucapan lisan itulah amalun jawarih. Pendapat seperti itu adalah pendapatnya Murji'ah. Bahwa Al-Khalalu rahimahullah fi kitabi As-Sunnah. Al-Khalal rahimahullah meletakkan sebuah bab di dalam kitabnya As-Sunnah dengan judul wa min qaulil murji'ati annal imana qaulun bil lisani wa amalun bil jarihah. Termasuk dari pandangan pendapat Murji'ah bahwasanya iman itu adalah ucapan dengan lisan dan amalan dengan al-jarihah. Apa yang dimaksud dengan amalan dengan al-jarihah? Itu amalan dengan anggota badan lahiriah. Fa idza qala faqad amilat jawarihuh. Jadi kalau seseorang itu berucap syahadat misalkan, maka sungguh telah beramal jawarihnya, anggota badannya. Wa hadza akhbathu qaulin lahum, dan ini adalah sejelek-jelek ucapan mereka. Mereka ingin melakukan tipu daya dengan mengatakan bahwa ucapan lisan syahadat itulah amalan. Jadi mereka menggabungkan antara qaulul lisan dan amalul lisan. Tsumma dzakara bi sanadihi 'anil Athram rahimahullah. Nah, kemudian Al-Khalal menyebutkan dengan sanadnya dari Al-Athram rahimahullah. Beliau berkata, wa sami'tu Aba Abdullah, itu Ahmad bin Hanbal. Athram mengatakan, saya mendengar Aba Abdullah Ahmad bin Hanbal, wa qila lahu, dikatakan kepada beliau, syababah ayu syai' yaqulu fih, apa yang dikatakan olehnya? Faqala, maka beliau berkata, syababah kana yad'u ilal irja'. Syababah itu mempropagandakan pemikiran al-irja'. Qala waqad hukiya an syababah qaulun akhbathu min hadhihi al-aqawil, dan telah dihikayatkan dari Syababah bin Siwar, salah seorang muhaddits di masa itu. Telah dihikayatkan dari Syababah pendapat yang lebih jelek dibandingkan pendapat-pendapat yang ada dari pendapat-pendapat berkaitan dengan penyimpangan akidah di masa itu. Ma sami'tu an ahadin mithlahu, aku tidak mendengar dari seorang pun yang semisal itu. Pandangan dan gagasan tentang konsep keimanan, bahwa iman itu adalah keyakinan dan amalan. Tapi yang dimaksud dengan amalan adalah ucapan lisan. Qala Syababah, Imam Ahmad mengatakan, Syababah berkata, idza qala faqad amila, jika seseorang itu mengucapkan dengan lisannya syahadat, maka dia telah menunaikan amal. Qala al-imanu qaulun wa amalun kama yaqulun. Jadi iman adalah ucapan dan amalan sebagaimana yang mereka katakan. Fa idza qala faqad amila bi jarihatih, maka jika seseorang itu telah mengucapkan dengan lisannya, maka dia telah mengamalkan dengan badannya. Ai bilisanihi, yang dimaksudkan di sini ya lisannya. Faqad amila bilisanihi hina takallama, dia telah mengamalkan dengan lisannya ketika dia berbicara. Tsumma qala Abu Abdullah, kemudian Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal mengatakan, hadza qaulun khabith, ini qaulun, ucapan yang jelek sekali, yang menjijikkan. Ma sami'tu ahadan yaqulu bihi wala balaghani, aku tidak mendengar seorang pun berpendapat dengan pendapat seperti ini, tidak pula ada yang pernah menyampaikan kepadaku. Syahidnya, siapa yang memiliki gagasan pandangan berkaitan dengan iman, bahwasanya iman itu qaulun dan amal yang dimaksud adalah ucapan dengan lisan, maka dia adalah seorang murji'. Wa qala Ibnu Rajab rahimahullah, wa qad kana ta'ifah minal murji'ah yaqulun al-imanu qaulun wa amalun muwafiqatun li ahli sunnah. Ibnu Rajab menukilkan, sungguh telah ada sekelompok dari kalangan Murji'ah, mereka berpendapat bahwa iman itu qaulun, ucapan dan amal, muwafiqatun li ahli sunnah, mencocoki ahli sunnah secara zahirnya. Tsumma yufassiruna al-amala bil qaul, kemudian mereka menafsirkan amalan itu dengan ucapan. Ini mughalatah namanya, mengecoh, memanipulasi. Wa yaquluna huwa amalul lisan, mereka berpendapat qaulun itu adalah amalul lisan. Wa qad dzakara al-Imam Ahmad
hadzal qaula an Syababah bin Siwar wa ankarahu alaih. Dan Imam Ahmad telah menyebutkan ucapan tersebut dari Syababah bin Siwar dan beliau mengingkarinya. Wa qala huwa akhbathu qaulin. Imam Ahmad mengatakan itu adalah sejelek-jelek pendapat. Ma sami'tu anna ahadan qala bihi wala balaghani. Aku tidak mendengar seorang pun berpendapat dengannya, tidak pula ada yang menyampaikan kepadaku. Yakni annahu bid'ah. Kata Ibnu Rajab, yakni bid'ah, ucapan yang diada-adakan. Lam yaqulhu ahadun mimman salafa. Tidak ada seorang pun berpendapat dengan pendapat seperti itu dari kalangan para salaf. La'alla muradahu inkaru tafsiri qauli ahli sunnah al-imanu qaulun wa amal. Mungkin saja yang dimaksudkan dengannya adalah pengingkaran terhadap penafsiran ucapan ahli sunnah bahwasanya iman itu ucapan dan amalan. Dia ingin memanipulasi pendapat ahli sunnah dengan menyatakan bahwasanya qaulun itu adalah amalul lisan. Bihadza tafsir fa innahu bid'ah. Dengan penafsiran seperti itu adalah kebid'ahan. Wa fihi 'iyyun wa takrir. Dan pada penafsiran yang demikian, kalau mau dikatakan qaulul lisan itu adalah amalan, adalah bentuk kegagapan dan bentuk pengulangan. Sejatinya itu pengulangan qaulul lisan, bukan amalan. Idzil amalu ala hadza huwal qaulu bi'ainihi. Karena pengamalan di atas yang demikian, ucapan dengan lisan, itu adalah ucapan secara asalnya. Nah, kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah, na'am, itu bi'ainihi, secara asalnya adalah sebuah ucapan. Wala yakunu muraduhu inkara annal qawla yusamma amalan. Dan bukanlah yang dimaksudkan olehnya pengingkaran bahwasanya ucapan itu dinamakan dengan amalan. Tapi dia memang menyatakan bahwasanya ucapan itu adalah amalan. Atau di sini ucapannya Ibnu Rajab di sini kembalinya kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Idzil amalu ala hadza wal qawlu bi ainihi. Wala yakunu muraduhu inkara anna al-qawla yusamma amalan. Jadi ketika Imam Ahmad mengingkari gagasannya Syababah bin Siwar bahwasanya qaul adalah amalan, ketika beliau mengingkari perkara tersebut, bukan maknanya beliau mengingkari bahwasanya ucapan dengan lisan itu juga termasuk amalan lisan, termasuk amalan jawarih juga. Nah, tapi masalahnya syubhat yang dipaparkan oleh Syababah ini kan ingin memutlakkan bahwasanya ucapan dengan lisan itulah amalan, sehingga tidak memerlukan amalan yang lainnya. Atau dalam artian ketika amalan jawarih yang lainnya tertiadakan, maka tidaklah menafikan iman karena telah terucapkan dengan lisannya. Wa qala adz-Dzahabi 'an Syababah bin Siwar, kana min kibaril a'immah illa annahu murji'. Adz-Dzahabi mengatakan Syababah bin Siwar termasuk pembesar para a'immatul hadis dahulu. Hanya saja dia murji'. Keberadaan dia sebagai pembesar ahli hadis tidak kemudian mencegah para ulama untuk berbicara al-haq tentangnya, bahwasanya secara akidah berakidah murji'. Tsumma naqala qaula Syababah al-irja'i faqala, kemudian Adz-Dzahabi menukil ucapan Syababah, ucapan dia yang terkandung padanya pemikiran murji'ah. Faqala qala Ahmad al-Ijli qila li Syababah alaysa al-imanu qawlan wa amalan. Ahmad al-Ijli mengatakan, dikatakan kepada Syababah, bukankah iman itu ucapan dan amalan? Maka Syababah menjawab, idza qala faqad amila. Kalau dia berucap, maka dia telah beramal. Tsumma nuqila ba'du ma qila fi. Kemudian dinukilkan sebagian apa yang telah dikatakan padanya. Fa mimma jaa'a fi dzalik, termasuk di antara nukilan-nukilan yang datang, qala Ahmad kana yakni Syababah da'iyatan ila al-irja. Dahulu Syababah ini mempropagandakan al-irja. Naam. Begitu pula tokoh murji'ah kontemporer di masa ini, bukan sekedar ucapan, tapi memang benar-benar digaungkan propaganda itu. Nah, bahkan menyerang ahli sunnati wal jamaah, terkhusus a'immatud da'wah wal Hanabilah. Dalam permasalahan hukum meninggalkan sholat dikatakan Hanabilah itu bertemu dengan al-Khawarij dalam permasalahan hukum orang yang meninggalkan sholat. Al-Hanabilah iltaqaw ma'al Khawarij fi takfirihim tarikas sholat. Ini nas terucapkan. Hanabilah itu bertemu bersama dengan Khawarij dalam permasalahan pengkafiran terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat. Dan dinyatakan bahwasanya siapa saja yang berpendapat kafirnya tarik jinsil amal, siapa saja yang berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan jinsul amal, maka dia adalah Khawarij. Nah, berarti
memang mempropagandakan dan menggaungkan permasalahan tersebut. Terekam dengan suara. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, kana yakni syababah da'iyatan ilal irja, mempropagandakan, menyerukan pemikiran irja. Naam. Wa qala Ali bin al-Madini saduq illa annahu yara al-irja. Ali bin al-Madini mengatakan saduq, maknanya diterima periwayatannya. Naam. Hanya saja dia memiliki pemikiran irja. Naam. Yang berikutnya permasalahan yang lainnya lagi. An-nassu ala anna al-qawla bi anna al-amala syartu kamal qaulul murji'ah. Nas, pernyataan dari para ulama bahwasanya pendapat yang menyatakan amal adalah syarat kamalul iman, syarat sempurnanya iman adalah pendapatnya al-murji'ah. Bayanatil lajnah ad-da'imah lil ifta bi ri'asatil allamah Abdul Aziz bin Baz anna al-qawla bi anna al-amala syartu kamal qaulul murji'ah. Lajnah ad-da'imah menjelaskan, yang diketuai oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, bahwasanya pendapat yang menyatakan amal itu syarat kamalul iman adalah pendapatnya al-murji'ah. Naam, tertuang dalam fatwanya nomor 21436. Qala ulama al-lajnati ad-da'imah hadhihi al-maqalah al-madhkurah. Ulama al-lajnah ad-da'imah menyatakan bahwasanya pendapat-pendapat yang telah tersebutkan telah dipaparkan, diangkat, dipelajari, diteliti, naam, didiskusikan oleh ulama al-lajnah ad-da'imah. Qultu, yakni penulis di sini mengatakan, yakni najatu man taraka jami'il a'mal. Itu ungkapan-ungkapan, pendapat-pendapat yang menyatakan selamatnya orang yang meninggalkan seluruh amalan. Bermakna dia mukmin, bukan kafir. Disebutkan oleh lajnah hiya maqalatul murji'ah. Hakikatnya dia adalah pendapatnya al-murji'ah, alladzina yukhrijuna al-a'mala an musammal iman. Yang mana mereka mengeluarkan amalan-amalan dari pendefinisian iman atau dari hakikat iman. Wa yaquluna al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalb. Mereka menyatakan iman itu adalah pembenaran di dalam hati. Au at-tasdiqu bil qalbi wan nutqu bil lisani faqat. Atau pembenaran di dalam hati dan ucapan dengan lisan saja. Wa amal a'malu fa innaha indahum syartu kamalin fih faqat wa laysat min. Adapun amalan-amalan sesungguhnya di sisi mereka hanya sekedar syartu kamal padanya, pada iman. Bukan bagian dari iman. Makanya ini tampak muncul, terlihat dan terdeteksi ketika terjadi permasalahan hukum seseorang yang meninggalkan amalan. Faman saddaqa biqalbihi wa nataqa bilisanihi fa huwa mu'minun kamilul imani indahum. Siapa yang membenarkan dengan hatinya dan mengucapkan dengan lisannya, maka dia adalah seorang mukmin yang sempurna keimanannya di sisi mereka. Sempurna di sini dalam aslul iman. Karena di sisi mereka orang-orang itu dalam aslul iman semuanya sama. Semuanya dalam aslul iman semuanya sama. Yang membedakan adalah kamalul iman al-wajib. Jadi yang dimaksud di sini, siapa yang membenarkan dengan hatinya dan mengucapkan dengan lisannya, maka dia seorang mukmin secara utuh. Maksudnya ya mukmin. Naam, walaupun pelaku maksiat atau dosa besar atau kesyirikan. Mukmin kamil al-iman indahum walau fa'ala ma fa'ala min tarkil wajibat wa fi'lil muharramat. Meskipun orang tersebut melakukan berbagai macam amalan berupa meninggalkan perkara yang wajib, dan sebesar-besar perkara yang wajib dalam syariat Islam adalah tauhid. Wa fa'alal muharramat, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, dan yang terbesarnya adalah syirik. Wa yastahiqu dukhula al-jannah walau lam ya'mal khairan qad. Pendapat mereka, orang yang tidak beramal sama sekali, meninggalkan amal secara total, na'am, berhak untuk masuk ke dalam surga meskipun dia tidak beramal amalan kebaikan sama sekali. Dan telah berlalu penjelasan berkaitan dengan hadis ini. Walazima ala dzalika ad-dhalali lawazimu batilah. Dan melazimkan atas pernyataan sesat tersebut kelaziman-kelaziman yang batil. Minha hasrul kufri bi kufri takdzib wal istihlalil qalbi. Kelazimannya diantaranya adalah membatasi kekufuran dengan kufur takdzib. Kapan seseorang itu tervonis dengan kekufuran? Apabila dia mendustakan. Wal istihlalil qalbi, atau dia menghalalkan dalam hati. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz di sini kelaziman. Dari pendapat tersebut, kelazimannya adalah membatasi kekufuran hanya pada hati. Juhud, istihlalul qalbi. Kelaziman ini yaltazimu bihi atau tidak? Kelaziman, konsekuensi dari sebuah pernyataan, ini kan tidak selalu adalah pernyataan. Jelas.
Oh, berarti konsekuensi ucapan antum begini. Apakah selalu begitu? Tidak. Nah, Syekh menjelaskan di sini bahwasanya kelaziman dari pandangan yang sesat tersebut salah satunya adalah pembatasan kekufuran hanya pada juhud atau istihlal al-qalb. Ini kan konsekuensi yang disebutkan oleh Syekh bin Baz. Pengucapnya menyetujui atau tidak konsekuensi tersebut? Pengucapnya menyetujui tidak. Misalkan kalau konsekuensi berarti ucapan antum seperti ini konsekuensinya. Antum mengiyakan atau tidak. Nah, mereka yang berpandangan dengan pandangan ini mengiyakan kelaziman ini atau tidak? Hah? Lah apa yang kita dengar kemarin itu apa? Hah? Melazimkan kan? Nah, jadi yaltazim bihi, fahuwa madhab. Fahuwa madhabuhu. Nah, lazimul qaul hal yu'addu qaulan aw la? Kelaziman sebuah ucapan itu apakah ucapan atau tidak? Ada 3 keadaan di sana. Apabila orang yang mengucapkannya itu mengiyakan kelaziman dari ucapannya, maka itu adalah ucapannya, madhabnya. Nah, dan itu diiyakan dalam pernyataannya. Walazima ala dzalika ad-dhalali lawazimu batilah minha hasru al-kufri wa bi kufri at-takdzibi wal istihlal al-qalbi. Wa qad iltazam, dan telah mengiyakan kelaziman tersebut. Wala syakka anna hadza qaulun batilun wa dhalalun mubin. Mukhalifun lil kitabi was sunnah wa ma alaihi ahlus sunnati wal jamaah salafan wa khalafa. Naam, katanya Syekh bin Baz atau katanya na'am ulama lajnah ad-daimah, kesimpulannya bahwasanya itu adalah ucapan yang batil, sesat, kesesatan yang nyata, menyelisih Alkitab dan Sunnah dan menyelisih manhaj ahli sunnati wal jamaah. Wa kama fi majmu' al-fatawa, na'am, ay fatawa lajnah ad-daimah nomor 21435, wa fiha ma nasuhu hadal kitabu yansuru madhhabal murji'ah alladziina yukhrijuna al-'amala an musammal iman wa haqiqatahu wa annahu 'indahum syartu kamal. Tinggal dilihat nomor 21435 fatwa ini. Hadal kitab apa ini? Kitabnya Ali Hasan Al-Halabi. Naam. Dikatakan kitab ini mempropagandakan dan menyuarakan, naam, mempopulerkan madhab al-murji'ah, yaitu mengeluarkan amal dari definisi, dari penamaan iman dan hakikatnya. Dan bahwasanya di sisinya, di sisi mereka amal itu hanya syartu kamal. Naam. Maka mengherankan orang yang membantah Ali Hasan Al-Halabi, menukil kalamnya lajnah murji'ah, padahal dia sendiri murji'ah. Naam. Subhanallah. Menunjukkan enggak paham, tidak memahami. Harusnya dilihat redaksinya lajnah ad-daimah ketika mengkritisi karya itu, apa poin-poin yang dikritisi itu dan bagaimana penerapannya. Nah, tapi mereka tidak melihat kepada itu. Qala al-muallif rahimahullah wa qala syekhuna Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah wa hunaka firqatun khamisatun dhaharatil an. Setelah beliau menyebutkan kelompok-kelompok sekte Murji'ah, disebutkan 4 kelompok. Kemudian beliau mengakhirinya dengan di sana ada kelompok yang kelima. Dhaharatil an. Munculnya kapan? Sekarang. Makanya ketika beliau membahas Murji'ah al-mu'asirah, Murji'ah kontemporer, nah, yang dimaksud dengannya adalah yang Murji'ah yang ada di masa sekarang. Nah, wa humul ladina yaquluna innal a'mala syartun fi kamalil imanil wajib awil kamalil mustahab. Mereka adalah orang-orang yang menyatakan bahwa amalan-amalan itu adalah syarat pada kesempurnaan iman yang wajib atau kesempurnaan iman yang sifatnya mustahab. Bermakna semua berserikat dalam aslul iman, yaitu i'tiqad dan qaul. Adapun amal letaknya di mana? Amal letaknya membedakan, na'am, dari sisi derajat kamalul iman al-wajib atau al-mustahab. Wa qala hafizahullah, dan berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, jawaban ala man yaqulu innal imana qaulun wa amalun wa i'tiqadun, thumma yaqulu al-amalu syartu kamali wal kufru la yakunu illa bil i'tiqad. Syekh Shalih Al-Fauzan menjawab atas sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau, bahwasanya di sana ada orang yang mengatakan iman itu ucapan, amalan dan i'tiqad. Tapi kemudian dia berkata amal itu hanya syarat kesempurnaan saja. Dan kekufuran itu tidak bisa terjadi kecuali atas dasar i'tiqad. Naam. Bermakna ketika seseorang telah meyakini di dalam hatinya, ya sudah berarti dia beriman. Kapan dia jadi kafir? Kalau dia mengingkari di dalam hatinya. Berarti amalan lahiriah itu tidak ada artinya. Alladzi yaqulu hadza ma fahimal iman.
Alladzi yaqulu hadza ma fahimal iman. Katanya Syekh Shalal Fauzan, yang berpendapat seperti itu dia enggak paham iman. Dia tidak paham definisi dan konsep iman. Wala fahimal aqidah. Dia tidak paham pula aqidah. Wal wajib alaihi an yadrusal aqidata ala ahli ilm. Dan yang wajib atasnya dia belajar akidah kepada ahli ilm. Naam. Karena latar belakang yang berbicara seperti ini asalnya dari Hanafiyah. Naam. Dari fikihnya dari Hanafiyah, dari madrasahnya Hanafiyah. Kemudian mempelajari secara otodidak dari kitab-kitab. Maka dikatakan oleh Syekh di sini wal wajib alaihi an yadrusal aqidah ala ahli ilm wa yatalaqqaha min masadiriha sahihah, dan hendaklah bertalaqi dari masdar-masdarnya yang sahih. Nah, dari sumber-sumbernya yang sahih. Wa sayariful jawaba an hadha su'al. Niscaya dia akan mengetahui jawaban tentang pertanyaan tersebut. Wa qawluhu al-imanu qawlun wa 'amalun wa i'tiqadun, thumma yaqulu innal 'amala syartun fi kamalil iman wa sihhatihi, hadza tanaqud. Ucapan dia yang menyatakan bahwa iman itu ucapan dan amalan dan keyakinan, lantas kemudian dia mengatakan amal itu syarat bagi kesempurnaan iman dan sahnya iman. Amal itu adalah syarat bagi kesempurnaan iman. Naam, dan sahnya iman. Kan tanaqud akhirnya ketika mengatakan bahwa iman itu adalah qaul, i'tiqad dan amal, berarti kan seakan-akan amal adalah syarat sah. Tapi kemudian dia mengatakan syartu kamal. Berarti ini kontradiksi. Ada tanaqud, kontradiksi padanya. Kaifa yakunul amal minal iman tsumma yaqulul al amal syarat. Bagaimana dia bisa mengatakan amal itu adalah iman, termasuk dari iman, kemudian dia mengatakan amal itu adalah syarat. Wa ma'lumun anna syarta yakunu kharijal masyrud. Maklum dalam definisi yang ditegaskan oleh para ulama bahwa syarat itu adalah sesuatu yang di luar perkara yang dipersyaratkan, seperti wudu, syarat. Masyrutnya salat, dan wudu perkara yang di luar salat. Naam. Fa hadza tanaqud minhu. Maka ini kontradiksi darinya. Wa hadza yuridu an yajma'a baina qauli salafi wa qaulil mutaakhirin. Ya, orang yang berpemikiran tersebut, berpendapat dengan pendapat tersebut, sejatinya dia berusaha untuk mengkompromikan antara ucapan salaf dan ucapan kalangan mutaakhirin. Wa huwa la yafhamu tanaqud. Dia enggak paham kontradiksi tersebut. Li'annahu la ya'rifu qaula salaf, karena dia tidak mengetahui ucapannya salaf. Wa la ya'rifu haqiqata qaulil mutaakhirin. Dia juga tidak mengenali hakikat pendapatnya kalangan al-mutaakhirin. Karena kebanyakan dari fuqaha al-mutaakhirin terkontaminasi dengan pemikiran akidah Asy'ariyah. Fa arada an yudammija bainahuma. Maka dia ingin mengkombinasikan antara pendapat pandangan salaf dan pandangan dari kalangan mutaakhirin, dari orang-orang yang tergelincir dalam permasalahan akidah. Fal imanu qaulun wa 'amalun wa i'tiqad. Iman itu ucapan dan amalan serta i'tiqad. Wal 'amalu huwa minal iman. Amalan termasuk dari iman. Wa huwal iman. Bahkan dia itu ya iman itu. Naam. Amalan itu ya iman itu. Iman itu ya amal. Wa laisa syartan min syuruti sihhatil iman. Dia bukan syarat dari syarat sahnya iman, au syarta kamal. Atau dia juga bukan syarat kesempurnaan iman. Naam. Aw ghairu dzalika min hadhihi al-aqwal allati yurawwijunaha al-an. Atau yang selain daripada itu dari pendapat-pendapat dan ucapan-ucapan, statement-statement, pernyataan-pernyataan yang digembar-gemborkan, di blow up sedemikian rupa di masa yang sekarang ini. Akan mereka jaringan. Naam. Fal imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih wa huwa yazidu wa yanqusu bil ma'siyah. Kesimpulannya di sisi ahli sunnati wal jamaah, iman itu ucapan dengan lisan, syahadat la ilaha illallah, wa i'tiqadun bil qalb, diyakini di dalam hati, dan diwujudkan dalam amalan lahiriah. Dan dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Naam. Pasal yang berikutnya, an-nas ala anna qawla ba'dil 'adirina li'ubadil qubur qaulun irja'iyun. Nas, penjelasan dari para ulama bahwasanya pendapat dari sebagian orang-orang yang memberi udzur kepada para penyembah kubur adalah ucapan irja'i, ucapan yang mengusung pemikiran Murji'ah. Faminhum man yutliqu al-qawla bi'idari ubadil quburi bil jahli wa adami takfirihim illa ba'dal fahmi alladhi tantafi ma'ahu syubhatul mani'ah. Di antara mereka, Murji'ah kontemporer, ada yang mengitlakkan, menggeneralisir
memberikan dispensasi udzur kepada para penyembah kubur atas dasar dalihnya kejahilan. Karena para penyembah kubur itu melakukan hal demikian didasari atas kejahilan. Maka karena jahil, tidak boleh mereka untuk dikafirkan kecuali setelah terhasilkannya pemahaman yang bagaimana? Pemahaman yang dengannya terangkat seluruh syubhat yang menghalangi. Jadi tidak cukup memahami secara harfiah saja. Memahami terjemahan Al-Quran dibaca itu nggak cukup. Nah, dalam artian Al-Quran itu belum tuntas. Tidak bisa dibaca, dipahami ayat-ayatnya secara zahir. Secara tekstual itu tidak bisa dipahami. Ini kelaziman ucapannya mereka. Tidak fasih bahasa Al-Quran itu sehingga sulit untuk dipahami. Ini kelaziman bahasanya mereka. Jadi siapa yang membaca Al-Quran, membaca terjemahnya, harfiahnya, bahkan penafsiran itu setelah diterjemahkan ke berbagai bahasa, siapa yang membaca itu, maka belum terangkat syubhat darinya jika dia melakukan kesyirikan. Berarti masalah tauhid yang digagas di dalam Al-Quran dijelaskan itu permasalahan yang paling rumit dan sulit untuk dipahami. Wa annahu la yakfi mutlaqul ilmi wal balagh. Di sisi mereka tidak cukup mutlaqul ilm, sekedar memahami, mengetahui. Yang mereka maukan itu al-ilmul mutlaq. Harus pengilmuan secara menyeluruh, mendalam. Naam. Al-ilmul mutlaq. Wal balagh, enggak cukup sekedar sampai Al-Qur'an padanya. Naam. Wa mutlaqul fahm, tidak cukup bagi mereka sekedar pemahaman. Harus al-fahmul mutlaq. Naam. Wal idraku li nususil kitabi was sunnah li ajli takfiril musyrikin, tidak cukup. Naam. Pengetahuan terhadap nas-nas Alkitab dan Sunnah untuk mengkafirkan para pelaku kesyirikan. Wa yaz'umuna annahu la budda minal munaqashati wat tabyini lil musyrikin wa ubadil quburi thumma al-inat wal israr. Di sisi mereka menyatakan bahwasanya harus ada proses adu argumentasi, diskusi panjang dan penjelasan kepada orang-orang musyrik dan para penghamba kubur tersebut. Baru setelah mereka dijelaskan mereka berkeras kepala dan tetap dalam kesyirikannya, baru perkaranya beralih kepada tahapan berikutnya. Apa itu? Apakah ditegakkan hujah atau tidak bagi dia, ataukah hujah telah tegak baginya atau belum? Wa ma lam yakun kadzalik fa innahu lam taqum alaihi al-hujjatu. Yang tidak seperti itu keadaannya, tidak melalui proses diskusi yang panjang, dijelaskan secara mendetail. Itu pun tidak cukup dijelaskan secara mendetail. Syubhat harus hilang. Syubhat hilang pun tidak cukup, harus puas, harus sampai pada derajat iqtina', qanaah, menerima Islam. Yang tidak demikian keadaannya, mereka katakan hujjah belum tegak. Wala yuhkam alaihi bisyirki ainan, tidak boleh dihukumi atasnya, divonis dengan kesyirikan. Bal yabqa ala islamihi hatta laula basa wa khalata syirka wa amila bihi wa da'a ilaihi. Bahkan tetap orang yang keadaannya seperti itu, dia tetap berada dalam keislamannya secara utuh. Meskipun amalan-amalan dia itu tercampur adukan dengan kesyirikan, bahkan dia beramal dengannya. Bahkan enggak sampai dengan itu, enggak cukup dengan itu, dia mendakwahkannya, menyerukannya. Wa satajidu fi hadhihi risalah tafnid hadzal qawl ad-dal wa bayana shiddati mubayanatihi li aqidati salaf. Katanya penulis di sini, kamu akan dapati di risalah ini, perkara yang meluluh lantakkan membatalkan ucapan yang sesat tersebut, bahwasanya kaum musyrikin itu tidak bisa untuk dikafirkan. Dan didapati pula penjelasan tentang betapa bertolak belakangnya akidah mereka dengan akidah salaf. Kita baca satu nas dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Waqad su'ila Syekhuna Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Berkata Syekh Shalih As-Suwayyih hafizahullah, Syekhuna Shalih Al-Fauzan telah ditanya, "Ma hukmu awamir Rafidah? Hal hukmuhum hukmu ulama'ihim?" Apa hukum orang-orang awamnya dari Syiah Rafidah? Apakah hukum mereka sama dengan hukum ulama'nya mereka? Jadi pertanyaan yang diangkat oleh penanya di sini, apakah di sana ada perbedaan pelaku kesyirikan dari orang awam dan pelaku kesyirikan dari kalangan orang yang berilmu? Apakah dibedakan hukumnya? Fa'ajaba, beliau menjawab, "Ya ikhwani utruku al-kalam hada."
Wahai ikhwah, tinggalkan pembicaraan-pembicaraan ucapan seperti ini. Naam, tidak perlu berdiplomatis dalam perkara ini. Ar-Rafidhatu hukmuhum wahid. Rafidah itu hukumnya satu. La tatafalsafuna alaina. Enggak usah kamu berfilsafat lah di sini. Naam. Hukmuhum wahid. Hukum mereka sama, mau alimnya, mau awamnya. Kulluhum yasma'una al-Qur'an. Semuanya mereka itu mendengar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Kulluhum yaqra'una bal yahfadzuna Al-Qur'an. Aktsaruhum balagathum al-hujjah. Semua dari mereka itu baik awamnya, maupun alimnya membaca Al-Qur'an, bahkan menghafal Al-Qur'an. Mayoritas mereka semua telah sampai padanya hujjah. Qamat alaihim al-hujjah. Kalau sampai hujjah pada mereka, ya telah tegak hujjah itu dengan sendirinya. Karena Al-Quran itu dengan sendirinya adalah al-hujjah. Naam. Kulum, naam. Utrukuna min hadihil falsafat. Intinya ya, tinggalkan itu semua. Jangan sibukkan kami dengan falsafah ini, omong kosong ini. Naam. Wa hadal irja' alladhi intashara al-ana fi ba'di syababil wal muta'alimin. Tinggalkan ini semua falsafah dan pemikiran murji'ah ini yang sekarang ini beredar luas, tersebar di kalangan para anak-anak muda, naam, dan para orang-orang yang sok berilmu. Utruku hada, maksudnya tinggalkan, sudah menunjukkan apa ada blow up di sana, ada propaganda digaungkan. Capek Syekh Shalih Fauzan sudah. Nah, ulama lajnah ini sudah capek karena gaungnya ini jaringan dia, terstruktur. Yang di sini bicara, yang di sana bicara, naam. Makanya ketika tahdir terhadap Ali Hasan Al-Halabi ini keluar, rame-rame pada berbicara. Nah, sini bicara mendukung, dalam artian menyudutkan, memojokkan lajnah, yang sini juga. Nah, capek. Fenomena ini dirasakan oleh ulama dakwah. Utruku hadza, tinggalkan ini, yang demikian itu. Man balaghahul Qur'an faqad qamat alaihil hujjah. Siapa saja yang sampai padanya Al-Qur'an telah tegak atasnya hujjah. Lebih-lebih lagi dia menisbatkan kepada Islam lah. Kamu nggak baca Al-Quran itu, kitab suci, naam, yang kamu yakini sebagai kitab suci, yang kamu yakini semua isinya adalah kalamullah. Kenapa tidak kamu baca? Saya nggak paham bahasa Arab. Tapi di sana ada terjemahan, diterjemahkan harfiahnya. Kenapa tidak kamu baca? Nah, kalau dikatakan tidak paham harfiahnya Al-Quran, berarti menuduh bahwa bahasa Al-Quran itu adalah yang paling rumit. Naam. Padahal ditegaskan tibyanan likulli syai'. Hudan wa rahmah wa bayyinati minal huda wal furqan. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Naam. Telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk diambil pelajaran padanya. Kemudian dibawakan oleh Syekh dalilnya di sini, wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liundhirakum bihi. Dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini. Apa hikmahnya? Untuk apa tujuannya? Liundhirakum, untuk aku memperingatkan kalian, bihi, dengan apa? Dhamir kembali kepada Al-Qur'an, bil Qur'an. Berarti Al-Qur'an itu hujjah dengan sendirinya. Kalau Al-Qur'an bukan hujjah dengan sendirinya, liundhirakum bimada? Naam. Liundhirakum bihi, agar aku memperingatkan kalian dengan Al-Qur'an. Wa man balagha wa liundhira man balagha. Artinya begitu. Dan agar aku memberikan peringatan dengan Al-Quran ini kepada siapa saja yang sampai padanya Al-Quran. Itu kesimpulan dari bahasan. Nah, pada malam hari ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya propaganda yang digaungkan berkaitan dengan permasalahan udzur bil jahal, di blow up sedemikian rupa, ini hakikatnya ada pemikiran murji'ah yang terselubung padanya. Tayyib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.